Nah, maaf ya guys, belum jam 8, jadi pembicaranya belum ada ya. Oke, langsung aja ya. Nunggu teman-teman semuanya bergabung. Belum ada yang bergabung nih. Belum ada yang bergabung. Kita tunggu ya. Sepertinya nunggu teman-teman dulu ya. Oke, gini ya, langsung aja. Aku mau memperkenalkan diri. Gimana ya? Jangan deh, gini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman-teman pejuang perubahan. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian sehat terus ya. Alhamdulillah ya, kali ini kita bisa kembali lagi di bincang inspiratif pada malam hari ini. Jadi buat kalian yang malam minggunya gabut, nggak ada doinya, nggak ada yang bercanda, gabut lah, nggak tahu harus ngapain, mending kita cari ilmu. Sudah ada pembicaranya ternyata. Nanti ya kak, tunggu jam 8, belum jam 8, ini lagi perkenalkan. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sinta Maulidina dari divisi sosial. Dari divisi sosial yang akan memandu atau memoderatori diskusi kali ini. Diskusi kali ini tuh bincang inspiratif yang akan diisi oleh pembicara yang kece banget pokoknya. Kalian wajib nonton, wajib tahu. Pokoknya kalian wajib nonton, ini ilmu banget buat kalian semua ya. Oh iya, aku juga akan menjelaskan sedikit tentang pejuang perubahan. Mungkin kalian udah nggak asing ya dengan pejuang perubahan karena pejuang perubahan sering ngadain live gitu. Pejuang perubahan merupakan platform atau komunitas online yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, sosial. Ada juga editor untuk membangkitkan semangat generasi muda menuju generasi emas. Seperti itu ya kiranya. Ada juga di
pejuang perubahan itu ada pengurus intinya seperti ketua, sekretaris, bendahara. Dan di masing-masing divisi itu ada koordinatornya. Dari divisi sosial ada koordinator, pendidikan ada koordinator, dan dari dakwah juga ada koordinator, editor pun ada. Seperti itu. Jadi buat kalian yang banyak rebahan gitu, nggak tahu mau ngapain gitu, mendingan kalian langsung terus kepoin Instagramnya Pejuang Perubahan, karena di sini kita banyak memberi manfaat, sama-sama memberi, gimana ya, sama-sama ngasih support buat kepada orang-orang yang mau berubah gitu, termasuk ya orang-orang yang ada di Pejuang Perubahan juga, mereka itu orang-orang hebat. Oke, belum ya, saya mau memperkenalkan, saya mau membacakan sedikit CV tentang pemateri kali ini. Oh iya, sebelumnya saya mau tanya gimana nih suara saya jelas atau enggak? Suara saya jelas atau enggak? Sebelum saya lanjut ke perkenalan narasumber ya, ada nih gambaran narasumbernya ya, perkenalannya, maksudnya CV gitu. Nama lengkapnya, maaf nih kalau ngomongnya gak beraturan gitu, maklum ya, saya orang Sunda. Nama lengkapnya Ciko Pachanidio atau apa itu, pokoknya Bang Ciko ya, kita bisa panggil Bang ataupun kakak. Dia juga banyak mempunyai kemahiran bahasa ya, banyak banget, kalian harus tahu nih, saya sebutin satu-satu. Bahasa Indonesia dia sebagai penutur asli, Minangkabau sebagai penutur asli, Inggris profesional, Turki dasar, Prancis dasar, Korea dasar, Mandarin dasar, Jepang dasar, Spanyol dasar. Wah, banyak juga kan? Jadi buat kalian yang pingin banget, termasuk saya ya, bisa bahasa asing, gimana sih cara atau apanya, kalian tetap stay tune ya di sini. Jangan sampai ketinggalan pokoknya. Pengalaman beliau itu sangat banyak, cuman sama aku tuh gak bisa dibacain semua ya. Kalau boleh dijelasin, CV-nya banyak, ada sampai 3 lembar nih. Pengalamannya yang pertama, menerjemahkan dokumen bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau sebaliknya dari tahun 2016 hingga sekarang. UKM Bahasa Auseli UIN Imam Bonjol Padang 2017 hingga sekarang. Dan penulis pelajaran bahasa Inggris 2015 hingga sekarang di website edukasi bahasa kelas polyglot.com. Oke, sepertinya narasumbernya sudah bergabung. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ya. Halo. Ada tidak? Bang Cikonya ada? Oh iya teman-teman, gimana suara saya jelas atau enggak?
Jelas. Ini tadi tuh narasumbernya udah minta join ya, cuman kok di saya tuh hitam terus. Coba diingat lagi ya. Teman-teman, kok di saya gini ya? Tampilan narasumbernya itu hitam gitu, nggak ada suaranya. Gimana ya ini caranya? Duh. Bentar coba. Kalau misalkan ini hitam tuh, nggak ada di Sinta tuh, nggak ada mukanya, nggak ada suara, jadi cuman doang sendiri. Sebentar ya. Maaf ya teman-teman. Nggak tahu ini kenapa nih jaringannya kayaknya. Suara aku ada nggak? Bentar ya. Ini ada nggak? Bentar ya. Duh, ini kenapa sinyalnya jelek aku gini? Gimana ya ini? Kok masih muter gitu ya? Bingung jadinya. Iya sama, soalnya di Sinta juga yang Bang Halo, Cikonya nggak kedengeran? ada. Coba nanti Sinta yang ngundang. Nanti Sinta yang ngundang. Sebentar ya, dicobain. Atau ini sinyal apa yang jelek ya? Gimana nih, mau diulangi lagi live-nya apa gimana ya? Tadi dulu. Iya, tapi yang Sinta nggak kelihatan dan nggak kedengeran suaranya. Sebentar ya. Iya ini. Kok di aku nggak ada ya? Bentar ya, bentar. Ya, gimana Diulang ya? aja kali ya live-nya. Aku cobain yang undang Bang Ciko ya. Cobain. Maaf ya, di itu dulu. Di keluarin dulu. Di Duh sebentar ya. Bentar. Mohon maaf. Maaf ya, Sinta yang ngajak gabung.
Coba ya dicobain ini. Ada nggak? Nah, Oh ya, udah bisa. ada. Udah bisa ya? Oke, oke. Oke, oke. Langsung aja apa gimana nih, Kak? Boleh langsung aja. Nih, saya manggilnya. Panggil Bang Ko aja. Oh iya, siap. Tadi, oh iya, selamat malam Bang Ciko. Maaf ya, saya Eh, ngomong belepotan. malam, malam. It's Soalnya okay. grogi. Tadi saya udah sedikit memperkenalkan ya, Bang. Apa ada mau tambahan lagi atau gimana? Mau langsung aja? Dari Abang takut Mungkin mau memperkenalkan diri lagi? rasanya udah cukup sih ya. Berarti langsung aja ke pertanyaan gitu ya, Bang? Hmm, boleh, boleh, boleh. Baik ya, Bang. Ada pertanyaan yang pertama nih, Bang. Katanya gini, cara pede buat ngomong bahasa asing sama temen tuh gimana? Mungkin kan suka grogi gitu atau gimana, takut dibilang sok-sokan lah atau apalah gitu kan. Buat pedenya tuh Eh, gimana? oke, gini ya, kalau aku sendiri sebenarnya dulu leb- terbilang gimana ya, terbilang introvert ya, ada awalnya. Terus karena ini ada suatu kejadian yang kurang disukai lah ya, karena dulu awalnya dari SMP, udah lama banget kan. Jadi dulu nilai bahasa Inggris jelek gitu kan. Terus juga ya masuk yang gimana ya, termasuk yang nggak ya merasa nggak enak dengan bahasa Inggris karena nilai jelek. Kemudian juga ketemu sama bule itu di jalan minta Ya, nunjukin arah jalan dan segala macam nggak bisa kan. Dan ngelihat itu ada mereka akhirnya datang ke sebuah toko ya di waktu itu di pasar, orangnya itu bisa nunjukin jalan, artinya gimana ya, kerasa gini, nanti sekolah tinggi-tinggi nggak bisa bahasa Inggris ya gimana gitu kan. Jadi karena itulah makanya belajar awalnya bahasa Inggris ya itu les waktu kelas 3 SMP, udah nggak mikir lagi, walaupun awalnya introvert tapi lebih eh, kerasa ngeri nggak bisa bahasa asingnya terutama bahasa Inggris ya. Jadi makanya itu, jadi sebenarnya temukan motivasi sih itu. Jadi iya, motivasi kita itu bisa dua hal, bisa mimpi kita misalnya mau kuliah ke luar negeri, mau kerja di luar negeri, atau bisa juga ada hal yang kita ini kerasa gimana ya kalau nggak bisa bahasa asing, malu atau oh, merasa gak enak atau merasa bodoh banget kayak gitu. Jadi temukan motivasi kita dulu antara dua hal itu, apakah mimpi kita atau memang kita ada hal yang kita takuti terjadi lagi, pernah terjadi misalnya, atau pernah terjadi sama orang lain gitu. Tapi ada juga sih orang yang memang memang hobinya bahasa asing itu bahasanya lain lagi kan, nggak perlu ada motivasi, dia memang suka gitu dari awal. Kalau kalau gue termasuk yang enggak gitu. oh iya. Jadi temukan motivasi dulu ya. Terus berarti kalau Nah ya, misalkan kita tidak ada motivasi juga, cara pede buat ngomong bahasa asing sama temen juga langsung muncul ya Bang gitu. Jadi kalau maksudnya motivasi, maksudnya gini, kalau motivasinya udah kuat, biasanya akan otomatis pede. Tapi kalau belum kuat, oh iya, coba coba cari teman dulu yang seandainya kita nggak pedenya karena apa? Apakah karena kita takut diketawain? Misalnya cari kira-kira teman yang nggak suka ngetawain orang gitu kan, sama teman yang seperti itu kita praktis gitu kan. Atau kita nggak pedenya karena kita misalnya takut salah, misalnya kita bisa, misalnya takut salah dari segi vocabulary, kita bisa pakai kamus, karena kan udah canggih nih pakai kamus HP gitu kan. Dan kita cari teman yang mau praktis itu pengertian, jadi kita uh, ya misalnya misalnya kita speaking nih, wait, I forgot the word, saya lupa katanya, jadi
I need to look for it in dictionary, misalnya diketik bentar. Lalu speaking lagi. Kalau aku dulu semester 1, semester 2 masih pakai kamus HP kayak gitulah kira-kira. Jadi cari dulu nggak PD-nya karena apa, dan memang harus dapetin teman. Kalau nggak bisa ketemu yang online pun oke gitu kan, kayak sekarang ini kan online kayak gitu Nah kan kira-kira. misalkan kalau kita udah apa sih nemuin motivasi di diri kita gitu kan, pasti pasti kalau udah nemuin motivasi kita kan pasti bakal pede. Nah gimana sih misalkan cara nanggepin omongan kalau misalkan kita udah pede buat ngomong bahasa asing sama temen itu, terus ada yang nyeletuk gitu ngomong apaan sih sosokan, gimana sih cara kita buat ngadepinnya? Kan kebanyakan orang tuh beda-beda, ada yang ngasih respon, ada yang respon baik, bahkan ada yang respon jelek gitu. Nah buat kita nanggepin omongan yang responnya jelek tuh kayak gimana sih Bang? Menurut Abang? Oke. Gini, sebenarnya untuk itu pasti ada, gimana ya? Kita hidup di dunia ini pasti ada semacam haters lah kalau kayak gitu kan. Ya. Jadi ngatasinnya biasanya gini, kita jauhin aja yang kira-kira orang yang tipe-tipenya haters itu, jauhin gitu. Kalau ada misalnya di apa namanya, seperti di medsos itu kita harus punya banyak teman, misalnya followers dan yang lain itu kan pasti ada yang support gitu. Jadi harus lebih banyak kita circle-nya yang support daripada yang haters. Kalau yang lebih banyak hatersnya ya siapapun akan down gitu. Jadi itu harus disiasati seperti itu kan. Ada juga orang yang tipenya nggak haters, yang haters itu ya jauhin gitu. Oke, terima kasih. Lanjut. Oh iya teman-teman, saya lupa ngasih tahu ya, ini bincang inspiratif, temanya bersahabat dengan bahasa asing ya. Lanjut aja ya Bang ke pertanyaan yang kedua gitu. Boleh? Ini pertanyaan untuk Abang sih. Apa yang menjadi motivasi kakak untuk belajar bahasa asing? Boleh dong kasih motivasi buat kita semua agar semangat buat belajar bahasa asing. Gitu. Bahasa asing ya, sebenarnya untuk bahasa asing itu aku sendiri sebenarnya memang suka melihat, gimana ya, berbagai bahasa itu suka aja gitu kan. Dari kecil kayak misalnya suka nonton anime, itu walaupun di TV Indonesia kan sekurang-kurangnya lagunya itu berbahasa Jepang, misalnya seperti itu. Jadi untuk motivasi yang paling pertama itu biasanya dua. Kalau nggak suka banget sama bahasa asing, kalau nggak benci banget. Dan bencinya itu kayak gini contohnya, ada orang yang dia mendapatkan kesialan dan segala macam karena dia nggak bisa bahasa asing, diremehin dan segala macam, karena terlalu pahitnya itu makanya dia belajar bahasa asing. Atau suka banget, sebenarnya aku sebenarnya masuk yang suka sih, walaupun ada beberapa mengalami hal yang tadi nilai jelek, dikatain guru dan segala macamnya, tapi nggak terlalu lah, kalau lebih ke arah suka gitu. Kalau orang yang biasanya berada di tengah-tengah itu yang agak sulit gitu, karena gimana ya, kalau dibilang dia suka bahasa asingnya nggak suka apa hal, kalau setidaknya gini, suka apa yang kita bayangin gini, kalau kita bisa bahasa asing apa sih untungnya gitu, apakah kita mau kerja di luar negeri, kuliah di luar negeri, atau kerja di Indonesia tapi perusahaan multinasional dan segala macamnya. Nah dengan itu kan motivasi gitu, jadi ada hal yang disuka atau terlalu benci, tapi bencinya tuh kayak, ada orang yang benci sama bahasa asing, misalnya bahasa Inggris, dia pengen balas dendam gitu kan, jadi dia belajar bahasa Inggris gitu, antara dua. Tapi kalau yang medium, dibilang suka nggak, dibilang benci nggak, dibilang misalnya gini, kan ada orang yang lack of interest gitu, nggak ada suka apa-apa gitu, dibilang benci juga nggak. Bagus loh bisa bahasa asing, bisa kerja di luar negeri, atau kerja di perusahaan yang multinasional, atau punya banyak teman di luar negeri. Gue nggak tertarik gitu, biarin aja jadi orang-orang biasa aja. Kalau orang dah yang kayak gitu sih biasanya susah juga, tapi kebanyakan nggak yang seperti itulah gitu. Jadi bayangkan aja gitu, kalau perlu ditulis, ditempel di kamar, saya ingin kuliah di luar negeri, saya ingin bekerja di luar negeri, saya ingin kerja di sini, butuh bahasa Inggris, butuh segala macam bahasa ini. Kadang ditempel di kamar itu misalnya
atau jadi wallpaper di HP gitu kan, lihat tiap hari itu akan memotivasi kita gitu, salah satu tipsnya. Oke. Jadi gini, kita kan punya motivasi, tapi motivasi kita tuh bisa kita lupa, supaya kita nggak lupa ya, kayak gitu harus kita lihat tiap hari juga. Iya. Kalau misalkan ketertarikan abang apa sih bisa untuk belajar bahasa asing itu dari diri abang sendiri atau dorongan dari orang lain? Gini, awalnya dari diri sendiri. Karena pertama memang suka lihat orang asing itu bercakap-cakap, juga nyanyi-nyanyi bahasa Inggris dan bahasa-bahasa lain itu suka pertama. Dan juga ada hal-hal buruk tadi, dan sebenarnya ada suatu ketakutan, termasuk juga ya, bukan hanya suka ya. Ketakutannya waktu SMP itu ujian nasional kan ada bahasa Inggris gitu. Waktu itu beda ya sama UN sekarang. Kalau waktu yang sekarang nggak terlalu menentukan, kalau dulu kan terlalu sangat menentukan gitu. Jadi takut gimana gitu kan, nggak lulus hanya gara-gara bahasa Inggris, makanya les bahasa Inggris gitu. Nah jadi memang dari diri sendiri, karena suka, satu karena takut, ya waktu itu dulu ceritanya takut nggak lulus UN gitu. Awalnya bahasa Inggris. Kalau untuk bahasa asing lain gini, setelah kita betul-betul bahasa Inggris kita itu kerasa ya lumayan lah, kerasa lumayan, itu ketertarikan sama bahasa asing itu akan makin bahasa asing lain sama bahasa Inggris itu akan makin tinggi. Dan juga kita belajar bahasa asing lainnya itu, misalnya kita search aja di Google sumber bahasa, misalnya kita mau belajar bahasa Turki nih, kita mau belajar bahasa Turki itu pakai bahasa Inggris, banyak PDF-PDF yang bisa di-download, atau kita nonton video di YouTube orang Turki ngajar bahasa Turki tapi pakai bahasa Inggris gitu, seperti itu, maupun bahasa Prancis dan yang lain. Nah, di situ. Tapi kalau kita bahasa Inggrisnya belum bisa, untuk bahasa asing lain kita kekurangan sumber gitu, karena sumber belajar bahasa Turki, Prancis, Jepang dan lain-lain dalam bahasa Indonesia itu sangat-sangat amat terbatas, seperti itulah kira-kira. Jadi Baik. awalnya seperti itu. Berarti saat abang belajar bahasa asing itu dari SMP itu yang dimulai bahasa Inggris, sedangkan Oh, dari bahasa ya, dan bahasa lainnya itu gitu. ah, lumayan sih, kalau dibilang jaraknya sekitar berapa ya tuh? SMP 3 tahun, SMA 3 tahun juga, 6 tahun ya. Sekitar 6 tahun lah. Itu memang bahasa Inggris saja gitu. Terus bahasa asing lainnya itu udah kuliah. Kira-kira seperti itu. Cuma zaman itu kan belum zaman canggih kayak sekarang, maksudnya belum zaman internet murah, belum zaman kita nge-YouTube murah, nge-live murah, Skype murah dan segala macamnya. Jadi makanya butuh waktu sangat-sangat bertahun-tahun untuk bagus banget, sampai artinya dibilang bagus banget enggak, tapi sampai bagus lah itu. Kalau sekarang dengan memanfaatkan teknologi sekarang, rasanya 1 tahun aja itu udah luar biasa perkembangannya belajar bahasa Inggris kalau memang tiap hari gitu. Jadi di situ Iya. sih kenapa bahasa Inggrisnya kelamaan ya, karena era dulu beda dengan sekarang. Kalau sekarang sih dirasa bisa lah untuk ya nggak lama-lama, 6 bulan atau 1 tahun, kalau memang tiap hari itu banyak progresnya gitu. Dengan manfaatkan seluruhnya gitu. Dengan internetnya murah, juga banyak aplikasi-aplikasi di Play Store atau App Store seperti itu. Untuk bahasa asing yang lainnya itu menggunakan les privat atau belajar otodidak sendiri gitu. Kebetulan gini otodidak, tapi otodidaknya nggak betul-betul sendiri ya. Kebetulan ketemu beberapa teman di Facebook. Jadi ada teman yang bisa berbagai macam bahasa asing. Jadi gini otodidak kan. Nah ketika otodidak kan ada yang pusing tuh, nggak ngerti ini gimana sih, ini gimana sih. Chat teman itu, ini gue pusing nih, nggak ngerti-ngerti ini. Kira-kira gue bikin kalimat kayak gini dalam bahasa Turki udah benar apa belum? Nah, nanti misalnya dikoreksinya ini yang betul kan, kenapa seperti itu? Karena ini kayak gitu. Jadi otodidaknya benar otodidak, tapi ada juga teman gitu. Makanya lebih ke bahasa Turki sama bahasa Prancis ya, terutama Turki ya, karena dapat banyak feedback
dari teman-teman yang bisa itu lebih ke bahasa Turki, seperti itulah kira-kira gitu. Oh iya, berarti kan ini abang banyak banget ya menguasai bahasa asing lainnya tuh ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, ada enam. Itu cara membagi Hmm, belajarnya tuh kayak bagi gimana? waktu. Iya, membagi waktunya. Sebenarnya dibilang menguasai enggak, itu sebenarnya masih basic kan dibilang ditulis di situ dasar ya. Jadi lebih ke kalau sekarang sih lebih ke pasif gitu. Kalau dibilang untuk speaking selain bahasa Inggris masih susah ya, masih lupa-lupa. Tapi kalau seandainya lihat tulisan misalnya banyak tulisan dalam bahasa itu, kira-kira agak ngerti-ngerti sedikit lah, lumayan lah gitu. Kadang bisa ketawa juga kan kalau ada yang lucu misalnya kan. Tapi eh kalau dibilang menguasai enggak, karena memang ya tadi masalah waktu ya. Nah, jadi waktu itu sebenarnya kalau belajar bahasa asing tipsnya gini, memang harus tiap hari, dan tiap hari itu misalnya 15 menit sehari, tapi tiap hari itu lebih baik daripada 3 jam tapi cuma sekali seminggu seperti itu. Kalau bisa sih nggak 15 menit juga, misalnya 1 jam per hari, misalnya seperti itu. Nah, karena keterbatasan waktu, karena sibuk juga kuliah, organisasi, jadi kurang berkembang sih bahasa lain selain bahasa Inggris kayak gitu. Jadi kalau dibilang bagi waktu, tipsnya seperti itu. Tapi saya sendiri apakah bisa gitu? Kalau sebelum-sebelum ini belum bisa sih. Jadi sering acak. Jadi misalnya gini, kalau seandainya dalam bulan ini bisa aja off, bulan besok agak kosong, dibanyakin belajar bahasa asingnya. Bulan besok bisa jadi sibuk. Dan kemarin itu satu semester skripsian memang nggak ada eh, sama bahasa asing, bener-bener nggak ada belajar lagi sih gitu. Jadi biasanya kalau kalau untuk mengatur waktu sih jangan gini, kalau kita memang mau bisa benar-benar bahasa asing misalnya kita berorganisasi tapi jangan terlalu sibuk. Kita kuliah jangan terlalu perfeksionis dan segala macamnya, memang harus dibagi. Misalnya kalau kita kuliah organisasi bahasa dibagi 3 sama rata gitu. Kalau enggak ya pasti progresnya salah satu misalnya bahasa agak kurang ya, kira-kira gitulah. Iya. Berarti lebih baik berlatihnya itu satu hari minimal 15 menit daripada 3 jam satu minggu gitu ya. Berarti lebih baik perharinya itu ada latihannya gitu kan? Enggak, maksudnya enggak belang beton gitu. Ya, ada latihan, dan itu kita kalau memang mau fokus bahasa asing itu betul-betul lancar dan segala macamnya, memang bagi waktu itu. Jangan misalnya eh, kuliahnya betul-betul cari perhatian dosen gitu kan dan segala macamnya, terlalu sibuk di kuliahnya aja. Mungkin ada yang jadi asisten dosen dan segala macamnya, pernah ngerasain juga. Atau misalnya organisasi terlalu jadi andalan dan segala macamnya, sehingga habis waktu di situ kita kelelahan. Musuhnya kalau belajar bahasa asing itu kelelahan sih gitu. Jadi eh, usahakan balance semua kegiatan kita, balance. Jadi kita waktu kita belajar bahasa asing itu kita nggak loyo. Kalau udah loyo sih itu susah gitu. Jadi nanti nggak stuck di basic aja. Kalau aku sendiri sih sekarang masih agak stuck, selain bahasa Inggris itu lebih stuck di basic aja gitu. Kira-kira gitu. Oke. Ada nggak sih Bang maksudnya tips-tipsnya gitu buat apa di sini tuh? Tips-tips buat biar bisa bahasa asing gitu. Aduh jadi grogi gini. Tips-tipsnya. Gini, untuk apa namanya bahasa asing ya. Iya. Pertama, pertama gini, kita kan pasti ada konflik of interest ya. Jadi apakah kita belajar bahasa asing kita punya minat di situ atau kita punya kepentingan di situ gitu. Kalau dulu saya belajar bahasa Inggris, minat ada tapi lebih ke kepentingan. Kalau bisa balance keduanya, kita minat suatu bahasa asing, kita merasa penting belajar bahasa asing itu, apakah untuk karir, untuk yang lainnya gitu. Nah, cuma ada sih banyak orang yang bisa berbagai bahasa, bukan hanya basic ya. Lancar banyak bahasa itu mereka nggak mikir mereka nggak ada conflict of interest, artinya mereka nggak mikir
masalah kepentingan. Jadi mereka mikirnya minat gitu. Jadi lebih dominan ke minat. Kalau minat nggak ada, gimana ya? Susah untuk Belajar. ya susah untuk belajar kalau kita seandainya kita nggak suka bahasa itu gitu. Dan pelajari tipe diri sendiri gitu kan. Kalau gimana ya, nggak paham juga sih ilmu psikologinya, tapi gini, ada orang yang belajar bahasa itu, dia bisa berlatih dengan dirinya sendiri di depan cermin, atau di depan kamera gitu. Ada yang nggak bisa, kalau aku termasuk yang nggak bisa, jadi memang mati-matian cari orang untuk praktis. Tapi kalau ada yang bisa kayak gitu kan, malah lebih gampang bisa belajar bahasa asingnya, dia menjadi dua orang yang berbeda untuk latihan. Jadi kenali diri sendiri, temukan motivasi, sukai bahasa asingnya, walaupun nggak suka dipaksa suka gitu, gitu aja. Iya. Hmm. Eh, di sini ada lagi, Bang. Kan di dalam belajar bahasa asing itu harus banget kan ngerti apa sih namanya? Vocab ya atau apa itu? Kosakata Oh gitu ya. ya, Dan berkata pasti harus hafal, vocabulary ya. harus hafal ya. Nah, bagi aku sendiri nih, aku sendiri juga kan nggak bisa gitu buat apa sih sering sering gampang lupa gitu kalau misalkan ngapalin kosakatanya tuh buat buat ngapalin kosakatanya tuh. Nah, cara mudah buat menghafal kosakatanya itu gimana? Oke. Kosakata gini, ada kelihatannya ada dua tipe orang ya. Ada orang yang bisa ngafal kosakata itu memang dihafal sehari 5, sehari 100 misalnya kan. Ada yang nggak bisa. Kalau yang bisa itu hebat gitu, bagus gitu. Tapi aku termasuk yang nggak bisa. Kalau nggak bisa gini, kita kosakata baru yang misalnya kita temukan itu kita tulis. Tulis nggak harus pakai pena, pakai buku. Tulis di HP juga bisa kan, ada notes ya. Nah, lalu kata-kata baru itu bikin dalam bentuk tulisan dan ucapkan dalam bentuk perkataan gitu. Jadi tulisan seminim-minim tulisannya itu status medsos gitu. Jadi sering dulu status WA, status Facebook. Eh, karena status WA, status Facebook itu kan nggak butuh foto ya. Kalau Instagram kan harus masukin foto dulu, jadi agak ribet ya. Jadi misalnya dalam bahasa Prancis, letih itu capek, misalnya fatigue. Jadi je suis fatigue. Nah, ditulis di apa, di status Facebook, walaupun gimana ya, tapi itu untuk mengelatih. Kalau ngomong ya diucapkan gitu, dilafalkan. Jadi dengan makin banyak dipakai itu akan makin lengket meskipun kita tidak menghafal, karena nggak bisa dipaksakan sih orang yang tipenya otaknya nggak tipe penghafal, dipaksakan menghafal nggak bisa juga. Tapi kalau digunakan, insya Allah bisa gitu. Jadi memang digunakan dalam tulisan, digunakan dalam kita berbicara gitu. Writing, speaking, walaupun seminim-minimnya satu kalimat tulis gitu, seperti itu. Iya. Ketemu kata, tulis di misalnya di buku atau di notes, dan langsung bikin kalimatnya, langsung uh, sebutkan, misalnya walaupun nggak ketemu teman, kita aja lafalin ulang-ulang gitu, agak 5 kali 10 kali. Je suis fatigue, je suis fatigue, gitu, je suis fatigue, seperti itulah kira-kira. Jadi nanti ingat kita gitu, kata-kata, satu kata kalau kita pernah baca sih, kira-kira 10 atau 20 kali kita gunakan kata itu tanpa kita hafal, dia akan lengket di kepala gitu. Jadi harus kosakata, satu kata itu dipakai 20 kali lah gitu. Oke, nanti nggak akan lupa-lupa. Kira-kira gitu. Oh, oh iya kan tadi kata abang tuh maksudnya di apa ditambahin kata itu. Katanya itu dalam bentuk bahasa asing atau bahasa Indonesia gitu. Udah bahasa asing. Misalnya kita ketemu kata baru atau kita sengaja cari di kamus, boleh aja. Oh boleh-boleh aja. Misal, sengaja cari di kamus gini. Kita misalnya sedih bahasa Turkinya apa, terus ditambahin üzgün. Kita
misalnya udah paham grammar harus belajar juga. Jadi saya sedih is genem. Kita kita ketik itu di misalnya status Twitter, Facebook, Instagram itu sekurang-kurangnya sih. Atau bikin di buku kalau yang rasanya nggak gimana ya, belum pede untuk di status dan segala macamnya. Jadi bisa kita yang pengen suasana hati kita, bisa gitu, tergantung suasana hati kita, cari bahasa asingnya di kamus, terus gunain, atau memang kita ketemu, misal kita baca, anggaplah bahasa Inggris gitu. Bahasa Inggris kita baca-baca kita nonton video di YouTube, video bahasa Inggris kan tuh ada komentar-komentar tuh. Komentar itu salah satu cara untuk mendapatkan banyak kosakata. Kita lihat komentar orang di sana di video yang berbahasa Inggris, ada kata yang kita nggak ngerti. Nanti kita gunain lagi kata itu tapi dengan kalimat yang berbeda, nggak copy paste yang punya orang tuh kayak gitu. Bisa dua, bisa dari bahasanya asingnya sendiri atau kita yang cari dari bahasa Indonesianya gitu. Jadi kita cari kosakata bahasa asingnya. Intinya Bang, dipakai gitu. Ya, oke. Misalkan kita nemu, misalkan saya ya nemu kata baru bahasa Inggris, ditulis di buku. Cuma kan belum tahu nih, misalkan mau dibuat kata yang selanjutnya tuh bahasa Inggrisnya tuh apa. Misalkan kata sebelumnya apa sih bahasa Indonesia. Nah, kata selanjutnya tuh kata bahasa Inggris yang udah ditemuin itu bisa nggak sih kalau kayak gitu? Jadi maksudnya gimana? Misalkan saya nemuin kata, misalkan sedih itu kan sad ya. Ya kan tuh saya nggak bisa bahasa Inggris. Nah, saya nemuin kata itu, ingin dibikin suatu kalimat misalnya. Nah, si kalimatnya itu bukan pakai bahasa Inggris. Jadi buat apa sih? Buat mudah menghafal tuh. Pakai bahasa Indonesia itu kayak gitu nggak apa-apa? Atau mix ya, campur ya? Iya gitu. Nanti setelah boleh. Kayak gitu ya gini, yang mix itu hanya usahakan gini, nggak mix. Tapi kalau seandainya kita belum terlalu paham grammar, ya nggak apa-apa, mix saja. Yang penting pede gitu. Kalau nanti kan pasti ada hatersnya nanti. Apaan sih lu campur gitu kan? Nah, nggak apa. Kalau memang kita grammarnya, tata bahasanya belum begitu paham, merangkai kalimat itu belum bisa, ya nggak mungkin dipaksain kan gitu. Jadi boleh-boleh aja sih untuk awal-awal gitu. Oh iya, ini dari pertanyaan dari saya ini. Keluar dari tema ya Bang, maaf. Bukan keluar sih pertanyaan ini. Nggak, masih. Ya, boleh. Kan bahasa Inggris ya terutamanya. Aduh. Kalau waktu SMA itu bahasa Inggris tuh waktu SMA pernah belajar kayak ada yang ditambah huruf apa sih akhirnya tuh kayak ed atau apa gitu. Nah, kalau misalkan kita belum menguasai yang kayak gitu, itu gimana Bang? Kadang saya suka pusing tuh kalau misalkan belajar bahasa Inggris terus ketemu kata itu kayak asing tuh. Apa itu? Yang penambahan kata gitu tuh Bang, kalau misalkan dari lebih dari dua bahasa ya. Misalnya wait, kalau di masa lalu waited, atau saya sudah menunggu, I have waited, kayak gitu ya. Kayak gitu. Itu kan ya, itu kan tata bahasa gini. Kebetulan bahasa Inggris itu kerennya di situ. Bahasa Inggris itu walaupun ada perubahan kata kerja, tapi kalau kita pakai yang verb satu aja orang tetap ngerti kok, asal gini, kayak bahasa Indonesia jadinya grammarnya, maksudnya kita tetap pakai wait, menunggu, tapi kita tambahkan waktu, nggak boleh hilang. Kalau bahasa Indonesia gimana ya, kalau bagi kita mungkin bahasa Indonesia ringan atau gimana, tapi kalau dengar-dengar dari orang asing sih, mereka susah paham bahasa Indonesia kalau seandainya kita nggak pakai time signal waktu. Misalnya saya menunggu dia kemarin, kalau coba deh hilang kemarinnya, itu maknanya ini kapan sih kita. Nah, kita jadinya I wait. Kita misalnya nggak pakai grammar nih, I wait them yesterday. Dengannya adanya yesterday itulah penolong gitu. Jadi kalau untuk awal-awal sih, daripada nggak speak sama sekali, nggak write sama sekali, nggak ngomong, nggak nulis sama sekali, ya lebih baik pakai verbnya verb satu aja. Cuma kalau verb satu aja nggak boleh lupa waktunya gitu. Tapi kalau enaknya kan kalau misalnya bahasa Inggris, I waited for them 2 hours.
Ya. Nggak perlu kita bilang yesterday, pasti orang udah tahu ini berlalu kayak gitu. Itu aja sih keunggulan. Tapi kalau memang masih kesulitan di situ, eh, lebih penting praktisnya dibanding kita karena pusing grammar kita nggak praktis practice speaking, practice writing itu lebih penting dibanding kita nggak mau praktis gara-gara grammarnya belum terkuasai kira-kira gitulah Oh iya, makasih ya Bang. ya. Ini ada yang bertanya nih dari Mbak Tia Raihana. Izin bertanya Kak, cara Kakak belajar grammar Hmm. gimana? Menghafal atau belajar Mbak? Itu ada menghafal sama belajar. Grammar ya, oke. Okay. Ya. Grammar itu tata bahasa gini, kita belajar dari buku, belajar dari guru. Kalau misalnya yang jurusan bahasa Inggris, kebetulan jurusan bahasa Inggris saya belajar dari dosen. Ya pokoknya sama siapa aja yang bisa kita belajar, itu kita bisa kita berlatih dulu, berlatih bikin kalimat sesuai grammar itu, misalnya rumus-rumusnya dan segala macamnya. Kita nulis aja dulu. Kita nggak usah hafal gitu. Yang nggak perlu dihafal sih gitu. Yang penting ketika kita awal-awalnya gini, ketika kita mau bikin kalimat ya kita nulis dulu apa namanya tuh bukan nulis, maksudnya kita bawa pedoman grammarnya itu kan kita catat tuh, atau kita punya buku, kita tiap Ya. kita nulis kita lihat di buku itu udah benar apa belum, udah benar apa belum. Kalau dihafal, kalau memang tipenya bukan tipe orang yang penghafalnya beda ya. Kalau kita misalnya menghafal misalnya bagi yang Islam ya, menghafal Al-Quran itu kan nih ada orang yang menghafalnya tuh suaranya dihafal, ada yang dihafal dengan tulisan-tulisannya. Ada orang yang tipenya memang nggak bisa menghafal tulisan. Grammar itu kan rumusnya subjek tambah ini kan kayak tulisan gitu kan. Kalau memang nggak bisa, nggak usah dipaksain juga gitu. Yang penting terus bikin kalimat, lihat pedomannya. Lama-lama buku grammar itu mau kita kasihin ke orang pun nggak ada masalah, karena kita udah otomatis lengket di otak walaupun kita nggak ngafal. Sama kayak vocabulary tadi, intinya kita latihan, nggak perlu dihafal juga, nggak masalah. Yang penting banyak bikin kalimatnya, itu aja. Dan ini ngerjain latihan kan ada buku grammar yang pakai soal-soal latihan, kerjain aja soal latihannya semuanya gitu, tuntasin gitu ya. Ketika ngerjain soal latihan boleh dilihat pedomannya gitu, nggak harus dihafal berarti. Kalau aku sendiri nggak pernah ngafal, cuma latihan bikin kalimat sebanyak-banyaknya. Oke. Oh iya. Buat Mbak Tia, apakah sudah puas jawabannya? Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi? Lanjut nih Bang ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang nanya nih dari Mbak Ates. Boleh. Izin bertanya Bang, apa keuntungan secara pribadi yang Bang Ciko rasakan setelah mempelajari beberapa bahasa asing? Ini pendapat berarti. Keuntungan jelas gini, kalau belajar bahasa asing yang dirasain ya, pertama kita yang kita bisa gimana ya, lebih prestisnya gitu. Prestisnya gini, kita dengan bisa bahasa asing, kita terhindar deh dari orang yang ngeremehin kita, dari orang yang ngetawain dan segala macam. Itu kan fase-fasenya ada ya. Jadi orang ngetawain, ngeremehin, haters dan segala macam itu bisa jadi hatersnya itu kita tingkatan rendah kalau kita udah bisa bahasa Inggrisnya, misalnya satu bahasa Inggris aja deh. Kalau bahasa Inggris kita udah sampai kita bisa jadi penerjemah, siapa sih yang bisa jadi hatersnya lagi gitu kan? Atau mau ditambah lagi gitu. Kita misalnya tes TOEFL, oh TOEFL-nya tinggi, IELTS tinggi. Enggak. Jadi kita dari segi kita berbahasa asing, kita bisa yang dulunya haters nggak ada haters lagi gitu. Keuntungannya pertama itu. Yang kedua, bisa lumayan juga menghasilkan duit kan. Jadi kita ngajar bahasa, meskipun nggak harus jurusan bahasa juga, yang penting kita bisa bahasa asing itu kita dapat duit. Kita nerjemahin, kita dapat duit gitu. Untuk translate sendiri,
Misalnya yang paling mahal itu bisa 1 lembar dapat 1 juta gitu. Bayangin kalau dapat proyek besar 100 lembar dapat 100 juta langsung, misalnya seperti itu. Jadi keuntungannya prestis diri kita, kita juga bisa dapat uang dan tentu pasti koneksi ya, banyak teman. Makin banyak bisa bahasa asing, makin banyak dapat teman karena udah era sosial media ya. Jadi kira-kira yang dirasain itu sampai sekarang gitu. Wow, jawabannya sangat bagus, baik banget. Itu memotivasi diri saya buat belajar. Apakah ada yang mau bertanya lagi buat teman-teman yang lagi menyaksikan live ini? Mumpung masih ada narasumbernya nih, ayo siapa yang mau bertanya? Ini tadi ya ada satu lagi sih, tapi ini tetap apa sih kayak gini bang? Kan katanya kalau misalkan ngomong apa bahasa asing itu sering kepleset ya, Hmm. entah gitu dari kata pengucapannya bahkan dari segi penghafalannya juga. Gimana sih bang biar pengucapannya itu bagus dan benar dalam pengucapan bahasa asing itu? Gini, pengucapan ya. Sebenarnya pengucapan itu kita sebagai gimana ya? Kalau kita baru awal belajar, kita nggak perlu untuk mentargetkan benar dulu. Yang kita targetkan dulu orang ngerti gitu. Orangnya itu bukan orang Indonesia. Maksudnya kita belajar bahasa Inggris, gimana sih kalau kita speak itu orang Inggris, orang Amerika ngerti. Targetnya itu dulu gitu. Misalnya THINK kan, THINK itu kan berpikir. Kalau pelafalan yang benar kan think. Kalau yang tahu huruf Arab itu kan kayak huruf sa ya. Sa jadi awalnya jadi think. Ada terus ada k lagi think. Tapi kalau kita bilang think aja, I think bukan I think, itu orang Inggris, orang Amerika udah ngerti. Jadi untuk awal targetkan orang ngerti dulu, jangan kita terlalu perfeksionis, akhirnya kita malahan nggak ada kita bicara, nggak ada kita speaking jadinya gitu. Jadi itu tips pertama. Yang kedua untuk pelafalan, kalau bahasa itu ada namanya IPA, International Phonetic Alphabet. Jadi itu bisa dipelajari sih secara teorinya. Teorinya dipelajari itu biasanya ada di kamus. Ada yang pernah lihat ini kamus Hasan Sadili M. Eccles yang Inggris Indonesia, Indonesia Inggris. Ada yang lambang di sampingnya itu misalnya SJ, Sha, Shishu, Sesho itu kayak lambang integral di matematika. Nah, itu yang namanya IPA gitu. Jadi dipelajari itu terus kita lihat di kamus. Selain itu sekarang zaman udah canggih ya, kamus-kamus termasuk Google Translate pun itu ada audionya, bisa didengar audionya, kita tiru gitu. Jadi kalau untuk zaman sekarang tipsnya lebih ke selain belajar secara teori kayak IPA tadi, juga memanfaatkan teknologi gitu. Dan targetkan dulu orang ngerti, benar dulu gitu. Nggak usah perfeksionis di awal. Tapi kalau udah bertahun-tahun nanti perfeksionis, bagus lah gitu. Apalagi kalau khusus yang kuliah jurusan bahasa itu memang harus perfeksionis karena orang ngelihat kita dari seberapa bagusnya kita gitu. Tapi kalau jurusannya bukan jurusan bahasa, ngapain sih terlalu perfeksionis? Kira-kira gitu. Iya. Oh iya, oke siap bang, makasih ya. Terus kan katanya saya bukan sering dengar emang kalau misalkan ada yang ngomong bahasa asing tuh suka ada yang bilang gini katanya, kalau salah pengucapan itu salah arti, emang bener bang? Apa gimana? Saya masih penasaran sama kayak gitu. Katanya kalau dalam bahasa Inggris tuh salah pengucapan pasti nantinya beda arti gitu. Emang benar? Salah pengucapan ya, salah pengucapan gini. Misalnya yang I think tadi itu kan pakai apa ya? Pakai sa ya. Nah, kalau di huruf Arab yang Muslim tahu ya. Jadi gini, kalau seandainya kita pakainya S, I sing, terus K-nya nggak kita bunyiin, itu beda lagi artinya. Jadi saya bernyanyi, kan tahu sing kan, S-I-N-G, S-I-N-G, kan ya bisa seperti itu. Kan ada orang yang bilang
karena sa dia nggak bisa bilang sa, dia bilang s, terus k di belakang juga nggak dibunyi. Kalau s tapi k di belakang dibunyiin, I think, karena ada k-nya tuh masih mending lah orang ngerti. Tapi kalau I sing, kok dia nyanyi gitu, misalnya seperti itu. Memang ada, seperti itu memang ada di bahasa manapun ada gitu. Tapi kalau untuk bahasa Inggris, dia biasanya gini, kalau sa yang itu bisa diganti dengan t. Biasanya itu kalau dalam bahasa Inggris. Ada alternatifnya. Kalau seandainya z, kalau di huruf Arab zal ya, misalnya the, misalnya apa, kayak they mereka kan. Itu boleh diganti dengan they. Kita bilang they, itu orang juga ngerti gitu. Bisa juga kita pelajari alternatif bunyi yang kita nggak bisa kalau kita ganti dengan apa gantinya gitu, biar nggak berubah maknanya. Kira-kira gitu. Oke. Siap, makasih Bang buat jawabannya ya. Buat teman-teman, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi. Ayo, mumpung narasumbernya masih ada nih. Boleh kalau ada yang bertanya, sekitar 1-2 pertanyaan kan bisa dijawab ya. Masih ada waktu kan? Iya, masih ada waktu. Oh, ini dari saya ya Bang. Saya mau bertanya. Boleh. Apa sih namanya? Waktu Abang belajar bahasa Inggris itu terpaku ke dalam kamus nggak? Sering buka kamus gitu atau gimana? Maksudnya artinya itu terpaku. Kan kalau misalkan kebanyakan ada orang yang menghafal itu diambil intinya. Nah, kalau Abang sendiri itu artinya tuh apa sih, tergantung Abang maksudnya atau benar-benar terpaku ke dalam kamus bahasanya? Bukan. Oke, bagus pertanyaannya. Jadi kita lebih ke konteks. Cara tahu konteks tuh gini, kita tidak membaca kamus duluan. Itu salah. Jadi gini maksudnya, membaca kamus duluan tuh gini, kita kata bahasa asingnya dulu tanpa kita lihat kalimat. Misalnya gini, misalnya get itu kan bisa mendapat. Kalau dia udah jadi getting kan, getting tired misalnya, itu kan getting tired itu kan artinya mulai lelah. Nah, get tuh dari mendapat, I get the job, saya dapat pekerjaan. I'm getting tired, saya mulai lelah. Itu dia udah beda. Kalau kita lihat kamus get-nya yang kita lihat, kita nggak dapat, tapi kita lihat kalimat, lihat orang nulis kalimat I get the job, terus kita lihat, baru kita lihat kamus. Nah, kita lihat kamus get, di sini ada mendapat, misalnya ada mulai, ada ini. Oh, ini artinya mendapat. Terus I'm getting tired, kita lihat lagi kamus get ini artinya kalau mendapat lelah nggak cocok, apa ya, gini gitu. Atau kita browsing, bisa kita browsing arti get apa aja. Kadang di kamus nggak lengkap, di Google lebih lengkap gitu. Jadi lebih lihat ke kalimatnya dulu gitu bagusnya. Nah, terus kalau kita mau bikin kita bikin kalimat dari bahasa Indonesia kita terjemahkan ke bahasa Inggris, kan kita lihat mendapat apa sih, kita lihat kamus Indonesia Inggris, nanti kan ada get, ada tag dan segala macam misalnya gitu. Jadi lebih ke maknanya, jangan katanya tapi maknanya dilihat gitu, kira-kira gitu. Makna bisa dilihat dari kalimat tertulis, bisa dari kalimat yang terucap gitu. Kalimat yang terucap kan yang orang speaking gitu. Kita lihat speaking, dia ngomong ini maksudnya apa, baru lihat kamus. Jadi nggak terpaku sama kamus, terpaku sama makna malahan gitu. Boleh dibilang gitu. Jadi lihat maknanya, pandai-pandai lihat maknanya. Kira-kira gitu. Oke, terima kasih Bang buat jawabannya. Ada yang lagi yang mau bertanya tidak buat teman-teman pejuang perubahan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Lagi? Nggak hanya bahasa Inggris ya, kalau misalnya mau tanya bahasa-bahasa lain, kalau seandainya masih sebatas dasar, atau mungkin ada yang mau nanya tentang tips gimana sih memulai belajar bahasa asing itu, harus seperti apa bahasa Inggris dan segala macam, boleh. Ya itu, memulainya tuh kayak gimana, soalnya
diri saya aja ya. Buat bahasa Inggris tuh masih ya masih bisa dibilang bawah lah gitu. Kalau ada tugas pun translate gitu. Gimana cara memulainya tuh? Maksudnya memulai belajar bahasa baru atau gimana? Atau mulai jadwal belajar atau mulai Cara apanya? belajar, cara jadwal belajarnya tuh. Kan tadi sempat Oh, disinggung apa sih? Tadi Abang sempat nyinggung. Tapi saya masih belum paham yang katanya harus yang 15 menit kayak gitu. Apa sih? Nah, yang itu pokoknya. untuk jadwal belajar bahasa asing ya. Jadi gini, kita tulis dulu kegiatan kita Senin sampai Minggu atau Minggu sampai Senin terserah mulai awal harinya hari Minggu atau hari Senin ya. Nah, kita tulis 24 jam kita ngapain aja gitu. Nah, dari 24 jam itu ada yang kosong nggak? Nah, kira-kira jadwalnya itu termasuk kita tulis itu jadwal istirahat kita. Nah, kadang orang gini nggak di konsep jadwalnya nggak ditulis, jadi ternyata tidurnya kelebihan, kebanyakan, atau malah kurang tidur, misalnya terasa capek, nggak apa-apa di jadwal itu ditambah tidurnya sampai berapa jam yang nggak capek gitu kan. Karena 24 jam pastilah ada kosong gitu. Sekurang-kurangnya 15 menit itu sudah yang paling sedikit sekali. Nah, terus bikin deh jadwal belajar bahasa apa, misalnya bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris itu dirinci lagi. Hari ini mau belajar listening. Listening kira-kira apa? Listening misalnya nonton film atau yang pendek, ada short movie kayak di YouTube kan. Itu cuma 15 menit, cuma 10 menit. Tonton itu untuk belajar listening. Terus untuk writing misalnya eh, nulis berapa kalimat targetkan misalnya dalam bahasa Inggris, atau eh, bisa juga yang paling keren itu dan paling bagus sebenarnya translate. Jadi punya buku bahasa Inggris, targetkan nih bukunya 300 halaman. 300 halaman ini mau berlatih mentranslate-nya dalam berapa bulan, misalnya 1 bulan gitu. Jadi 1 bulan nanti dibagi-bagi perharinya berapa kira-kira. Jadi ya kayak gitulah. Kita lengkap empatnya. Speaking, listening, writing, reading, semuanya dibagi jadwalnya setiap hari itu ada selang-seling. Jangan writing aja tiap hari pasti bosan kan, gitu. Oh iya, siap, Bang. Makasih, Bang, buat jawabannya ya. Maaf juga nih kalau misalkan saya ngomongnya kepleset, sering kepleset gitu, terus terlalu cepat. Emang udah kayak gini saya ngomong kalau ngomong. Ada lagi nih, Bang, Ya nggak apa. pertanyaan. Boleh. Cara berarti ya, cara memulai belajar bahasa asing selain bahasa Inggris, misal bahasa Turki gimana? Gini, oke, belajar bahasa asing itu uh, untuk bahasa asing itu kita gini, ada 2 macam sebenarnya. Kita lebih mengandalkan bahasa Inggris kita untuk belajar, atau kita bisa pakai bahasa Indonesia dengan catatan kalau pakai bahasa Indonesia itu bahasa yang udah banyak dipelajari orang Indonesia. Misalnya bahasa Arab, bahasa Jepang termasuk, itu kan udah banyak dipelajari orang Indonesia selama bertahun-tahun. Dan itu sumber belajarnya ada banyak, bisa di internet. Ya kalau seandainya itu berarti nggak terlalu apa namanya tuh mengandalkan bahasa Inggris, ya go on belajar gitu. Bahasa Turki bisa sih, bahasa Turki sekarang udah mulai banyak dipelajari, tapi berapa tahun kebelakangan itu masih agak jarang, jadi memang ngandalin bahasa Inggris gitu. Misalnya kita mau belajar bahasa apa ya, contoh bahasa Italia, atau ada bahasa yang lebih jarang lagi, Romania misalnya. Kita putuskan kita belajar bahasa apa. Kalau belajar bahasa Romania zaman sekarang itu memang harus bisa bahasa Inggris banget, karena cari sumber belajar bahasa Indonesia pakai yang untuk belajar bahasa Romania dari mana gitu kan. Jadi pertama itu kita pertimbangannya belajar itu kita belajarnya sendiri atau tidak, terus ada nggak teman kira-kira yang bisa kita belajar, terus kira-kira sumber-sumbernya. Kalau memang harus pakai, kalau ini, kalau memang harus sumbernya bahasa Inggris, nggak masalah sih. Jadi kita sekalian belajar 2 bahasa gitu. Kita belajar
menerjemahkan bahasa Inggris. So, kita belajar bahasa Romania nih, kita belajar nambah kosakata bahasa Inggris sekaligus belajar bahasa Romanianya misalnya seperti itu. Jadi pertimbangan kita belajar bahasa tuh pertama gunanya, kedua selain gunanya, ini di luar kesukaannya, gunanya, terus kemudahan kita belajar dan waktu kita. Kalau misalnya belajar bahasa asingnya kebanyakan juga waktu kita nggak bisa kan. Jadi untuk belajarnya itu untuk mulainya kalau sekarang yang paling bagus tipsnya nonton YouTube sih gitu. Jadi di YouTube itu kan ada video-video misalnya bahasa Turki, ada video tentang huruf, belajar dulu deh hurufnya seperti apa. Rupanya hurufnya gampang. Kita lihat gimana hurufnya sesuai nggak dengan tulisannya. Bahasa Turki hurufnya sesuai. Gampang nih, gampang. Nah, ketika kita melihat bukan gampangnya, tapi bisa nih gue belajar gitu. Ketika kita dalam hati udah bilang bisa, lanjut. Tapi kalau kita misalnya kayaknya sulit nih. Kalau sulit ya kita cari guru gitu. Jadi mulainya bisa kalau untuk sekarang sih lebih kita manfaatkan teknologi aja dulu untuk mengetahui seberapa potensi kita belajar bahasa itu selain bahasa Inggris. Kalau kita punya potensi, yang mana paling besar potensi kita, itu kita dahulukan. Kira-kira gitu. Oke. Mbak Tia, pertanyaannya sudah terjawab. Sangat terjawabkan malah ya. Terima kasih ya, Bang. Ya. Ada yang bertanya lagi nih, Bang. Lanjut apa gimana? Lanjut aja ya? Boleh. Sarah ya. Izin bertanya, Abang biasa menuliskan jadwal tersebut melalui aplikasi atau buku catatan? Biasanya lebih sering pakai aplikasi, soalnya memang ada orang yang tipe belajarnya tradisional ya, tradisional tipe belajarnya, jadi pakai buku catatan, pakai pena. Tapi kalau aku sendiri lebih ke pakai HP, segalanya di HP dulu, walaupun belum zaman Android, tapi dulu HP Symbian dan HP yang Java itu pun udah ada notes dan segala macamnya, atau nulis di SMS ditaruh di draft kayak gitu dulu. Jadi memang kurang suka nulis pakai pena, kebetulan tipenya kayak gitu, jadi pakai aplikasi. Oke, para pertanyaannya sudah terjawab ya. Ada lagi nih Bang yang bertanya dari Nuvelia 19. Izin nanya bang, saya niat banget kuliah di luar negeri, tapi saya tersangkut masalah bahasa terutama Bang. Kira-kira apa yang harus saya lakukan ya Bang? Gini, kalau ini agak tricky sih pertanyaannya. Untuk kuliah ke luar negeri, target bahasa ya. Jadi gini, maksudnya target ke luar negeri, tapi luar negeri itu kebetulan gini, syarat untuk bahasa asingnya sangat-sangat tinggi. Jadi kebanyakan beasiswa luar negeri itu, tapi ada juga yang nggak terlalu mensyaratkan bahasa asing tinggi. Misalnya kalau beasiswa Turki itu malahan kita nggak wajib lampirin sertifikat TOEFL atau sertifikat IELTS, nggak wajib. Yang penting kita speakingnya lancar aja udah bisa dengar-dengarnya. Beasiswa Turki itu yang paling nggak terlalu nggak terlalu bahasa, nggak terlalu harus tinggi. Tapi kalau beasiswa yang lain misalnya LPDP atau EES, Fulbright dan yang lain, itu bahasa Inggrisnya memang harus levelnya tinggi banget. Misalnya kalau beasiswa Australia EES itu TOEFL-nya 525, beasiswa Amerika Fulbright TOEFL-nya harus 550. Terus LPDP dan yang lainnya itu IELTS harus 6,5, bahkan ada yang universitas minta 7 dan lain-lain. Nah, jadi caranya supaya mencapai itu kita tanya ke orang yang kira-kira benar-benar pernah dapat sertifikat bahasa Inggris selevel itu. Nah, kita tanya dia, terutama kalau bisa jangan yang jurusan bahasa. Kalau jurusan bahasa, misalnya jurusan bahasa Inggris maksudnya, dia kan tiap hari udah ketemu sama buku-buku bahasa Inggris dan segala macam ya. Kalau dia dapat sertifikat itu, maksudnya dapat level bahasa Inggrisnya setinggi itu dengan cepat, mungkin lebih nggak terlalu berat perjuangannya dibanding yang nggak jurusan bahasa. Misalnya
ketemu orang yang udah kuliah di Amerika atau dia baru lulus beasiswa dapat IELTS-nya 6,5, gimana bang cara belajarnya? Nah, kita jangan muluk-muluk kalau seandainya misalnya, saya mempersiapkan ini selama 3 tahun untuk sampai bahasa Inggris saya seperti ini, kira-kira seperti itu. Nah, kita jangan mau cepat bisa aja. Pokoknya 6 bulan lagi harus bagus ayatnya dan segala macamnya. Sementara kita misalnya gini, kita bikin kalimat bahasa Inggris saja satu paragraf belum bisa gitu. Jadi kita ukur diri kita. Nah, ketika kita ukur diri kita dengar orang itu pengalaman seperti apa, kita takar deh. Kira-kira kita berapa tahun bisa untuk uh, ngelamar beasiswa sesuai tadi. Kalau misalnya beasiswa Turki yang diminta cuma lancar speaking, berarti nggak terlalu bertahun-tahun banget, misalnya seperti itu ya. Kira-kira gitulah. Tapi seperti yang aku bilang tadi, kalau zaman teknologi sekarang, memanfaatkan teknologi, insya Allah kira-kira 1 tahun, kalau memang tiap hari itu udah bisa gitu. Tapi memang tiap harinya itu yang orang sulit gitu. Kita walaupun sulit harus dipaksakan tiap hari harus belajar bahasa Inggris gitu. Kayak gitu kira-kira. Atau bahasa asing lain, kalau seandainya misalnya gini, kalau misalnya mau beasiswa ke negara lain, misalnya Korea, harus bisa bahasa Korea misalnya, ya itu bahasa Koreanya belajar tiap hari ya, kira-kira gitulah gitu. Kalau memang tiap hari, insya Allah 1 tahun itu udah banyak, atau kalau nggak 1 tahun tambah deh 1 tahun lagi 2 tahun. Nah, ketika udah 2 tahun, kita bahasa Inggris kita atau bahasa asing kita udah sesuai standar, ya lamar beasiswanya kayak gitu, kira-kira gitu. Sangat terjawabkan ya buat siapa tadi yang nanya tuh? Ya. Ada lagi yang bertanya nih bang. Ya. Tes. Bang izin bertanya lagi, misalnya nih ini saya mau belajar bahasa Inggris biar dapat skor TOEFL atau LETS yang tinggi. Apa itu dijadikan motivasi buat belajar? Tapi secara ketertarikan saya tidak ada ketertarikan untuk belajar bahasa Inggris. Hanya memenuhi untuk mendapatkan skor itu. Oh, jadi ikut apa sih? Kayak misalkan niat apa sih? Dia tuh kayak mau itu kayaknya bang, apa sih? Mau ikut tes ya tuh Oh ya. Tapi apa di sini nggak masuk ya kok, di sini nggak masuk ya komennya. Jadi sebenarnya nggak suka bahasa Inggris gitu, tapi perlu untuk dari segi interest mungkin enggak, tapi dari segi gimana namanya tuh needs kebutuhannya memang perlu gitu. Jadi gini, ada sih orang yang dia nggak suka bahasa Inggris tapi dia bisa bahasa Inggris, itu ada. Tapi gini, intinya bukan disuka nggak sukanya, tapi intinya jangan terbebani. Ketika orang itu dia suka tapi dia terbebani, itu percuma juga gitu. Dia suka bahasa Inggris tapi terbebani, dia ketika dia tes TOEFL hasilnya cuma 400, dia merasa terbebani. Gimana nih, untuk beasiswa aja 550, ini 400 gitu kan. Atau bahkan untuk lulus kuliah, misalnya kampusnya mensyaratkan 450, TOEFL-nya cuma 400 atau TOEFL-nya 300-an. Ketika dia merasa terbebani di situ, skor TOEFL-nya nggak akan naik-naik gitu. Jadi kuncinya relax, mau suka bahasa Inggris, nggak suka bahasa Inggris, nggak usah dipikirin. Yang penting motivasi diri bahwa untuk tes itu skor yang diharapkan itu bisa, insya Allah. Dan kalau bisa gini, apalagi terutama baru yang belum semester akhir, itu kan masih banyak waktu ya untuk belajar gitu. Jadi jangan sampai udah mepet syarat mau wisuda, terus baru belajar TOEFL, nanti nggak kekejar, jadinya wisudanya tertunda ya, kayak gitulah. Jadi harus ada ancang-ancang kita agak jauh. Kalau untuk skor itu ancang-ancangnya agak jauh, jangan kita anggap 1 bulan aja bisa gitu ya. Kalau orangnya jenius banget, oke lah. Kalau nggak, kemana gitu, kira-kira gitu. Sudah terjawab ya Pak Atres. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi buat teman-teman? Ada yang
Oke, Lagian, Mas. izin bertanya lagi Bang, kalau udah punya apa ini? Iya, iya, apakah wajib juga punya TOEFL? Gimana? Tadi pertanyaannya? Kalau udah punya IELTS, apa itu IELTS? Apa sih? IELTS, ya ya. Apakah wajib punya TOEFL? Apakah wajib punya TOEFL? Apa? Asing. Oh ya, oke. Gini, IELTS itu adalah tes bahasa Inggris buatan buatan orang Inggris ya. Kalau TOEFL kan buatan orang Amerika. Nah, jadi untuk apa? Untuk kalau udah punya IELTS nggak perlu lagi TOEFL karena IELTS itu udah diterima di semuanya. Sementara TOEFL itu nggak diterima di Inggris di Inggris nggak diterima TOEFL gitu. Jadi uh, kalau udah punya sertifikat IELTS, misalnya IELTS-nya udah 7, amannya sih 7, kalau 6,5, kadang ada kampus luar negeri mintanya 7 gitu kan. Jadi kalau kampus atau kalau mau kampus yang ternama banget kayak Harvard, Columbia University, Stanford, Oxford itu kan udah kelas banget di dunia itu kan, itu mintanya IELTS-nya 7,5 biasanya. Jadi skor IELTS paling tinggi 9. Nah, jadi kalau udah punya IELTS nggak perlu lagi TOEFL gitu. Oke. Berarti ya jawabannya sudah terjawab. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Kayaknya masih ada. Kayaknya masih ada. Tunggu dulu lah. Ada yang mau bertanya lagi tidak? Oh iya, Agak kurang-kurang. Oke, ada yang masuk nggak? Saya mau tanya lagi Bang, dari saya. Boleh. Tadi tuh yang pertanyaannya Mbak Tia. Emang beda antara dua itu? TOEFL sama apa itu? Saya takut saya salah ngucapin lagi. IELTS. Ya. Oke, gini. TOEFL sama IELTS, IELTS soalnya lebih sulit. IELTS itu lebih banyak isian, jadi benar-benar isi otak kita banget. Sementara TOEFL itu soalnya kecuali writing ya, ada TOEFL internet namanya IBT, itu kan udah ada writing sama speaking. Kecuali writing dan speaking itu kan pilihan ganda, jadi kalau kita nggak tahu kita bisa isi tebak-tebakan aja mana tahun benar. Jadi kalau IELTS itu betul-betul murni kita gitu, jadi memang murni karena kebanyakan isian gitu. Nggak, kalau memang nggak bagus bahasa Inggrisnya nggak akan bisa tinggi di IELTS-nya gitu, kira-kira gitu. Perbedaan lebih sulit IELTS gitu, dan ya lebih sulit IELTS, sedikit yang pilihan ganda. Terima kasih Bang. Oh ya, ini untuk apa? Kayaknya ada bertanya di bawah masalah apa ya? Masalah waktu belajar untuk mendapatkan IELTS, TOEFL dan segala macamnya itu. Kalau untuk waktu belajarnya tiap orang itu akan berbeda gitu. Makin jenius orangnya, maksudnya makin hebat lah otaknya gitu kan. Maka makin sebentar dia belajar. Tapi setidaknya sehebat-hebatnya orang itu butuh waktu paling kurang 1 tahun. 1 tahun memang dia fokus belajar tiap hari. Dia tiap hari belajar TOEFL. Lalu setelah TOEFL dia misalnya IELTS. Bagusnya gini, kuasai dulu TOEFL sih. Memang kalau punya TOEFL nggak wajib IELTS. Tapi gini, saran, TOEFL kita 500 dulu lah gitu. Udah 500 TOEFL kita, baru kita move on ke IELTS. Kalau langsung IELTS, kita akan kesulitan karena IELTS lebih sulit daripada TOEFL. Jadi belajar dulu sampai TOEFL kita 500, terus TOEFL kita udah 500, kita belajar IELTS lagi, dan dari mulai start IELTS itu kalau bisa 1 tahun, pengalaman sih dengar-dengar orang, sehebat-hebatnya orang itu 1 tahun, dapat dia TOEFL-nya, bukan IELTS-nya maksudnya, 7,5. Jadi kira-kira gitu, 7,5 lah targetkan, atau 7 lah, paling kurang 7 lah. Kalau misalnya nggak muluk-muluk, nggak perlu Harvard, nggak perlu Oxford, nggak perlu Cambridge, nggak perlu Columbia University, nggak perlu yang berapa 20 besar dunia, itu nggak perlu. Di bawah peringkat di bawah 20 dunia udah oke kuliah di luar negeri. Jadi ya 7 lah gitu. Tapi kalau yang tinggi-tinggi banget itu 7,5 minta IELTS-nya skornya. Paling tinggi skor IELTS 9. Jadi itu jangan mengharapkan hasil instan. Oh,
1 bulan IELTS-nya minta akan 7, 1 bulan IELTS-nya akan, apalagi 7,5 ya, 6,5 aja itu susah gitu. Sejenius-jenius orang itu maksimalkan 1 tahun dulu lah, itu jangan terlalu muluk-muluk seakan-akan apa, karena pengalaman, coba deh tanya sama orang-orang yang betul-betul dapat IELTS-nya tinggi 7 ke atas itu, dia paling kurang butuh 1 tahun pengalaman, nanya-nanya teman-teman yang apa kayak gitu sih gitu, yang udah di luar negeri, kira-kira gitulah. Oke, terima kasih Bang. Ada yang mau bertanya lagi tidak? Kalau Teman-teman. yang ini, kalau yang udah lancar speakingnya diulang lagi ya. Kalau udah yang udah lancar speakingnya nggak butuh TOEFL sama IELTS, coba beasiswa Turki. Tapi kadang gini, misalnya jurusannya bahasa Inggris, ya nggak nyambung, agak kurang nyambung gitu ngambil di Turki, kecuali mau ngambil nggak linear. Kalau mau linear ngambil bahasa Inggris di Turki kan nggak nyambung, atau jurusan bahasa Arab, ngambil bahasa Arab di Turki nggak nyambung juga sih. Kalau bahasa Arab ya di Mesir, di Arab Saudi gitu kan, di Libya, di mana Turki nggak pakai bahasa Arab, Turki pakai bahasa Turki gitu. Kalau seandainya jurusan teknik, jurusan sains misalnya kan, itu kan bagus juga di Turki itu, mereka hanya minta lancar speaking aja gitu. Tapi satu lagi tipsnya gini, harus aktif berorganisasi, karena di lamaran beasiswa itu formnya selalu ditanya pengalaman organisasi. Satu lagi relawan, harus banyak jadi relawan. Paling kurang bikin program relawan di rumah atau di kampung atau di tempat kuliah, bikin selama 3 bulan ngajarin anak-anak misalnya bahasa Inggris secara gratis. Nanti sertifikatnya misalkan dapat tanda tangan dari dekan, atau kalau perlu dari rektor, dari wali kota, atau paling kurang dari Pak RT RW misalnya kan gitu. Jadi selain bahasa Inggris, untuk beasiswa butuh pengalaman organisasi dan pengalaman relawan, kira-kira gitu. Apakah ada yang ditanyakan lagi buat teman-teman? Sepertinya sudah berkurang yang menonton ya. Berapa yang live? 6. Nah, Oke, mungkin kalau untuk asing gini, teman-teman kalau memang rasanya nggak mampu banget untuk belajar bahasa Inggris, bisa coba. Kebanyakan gini, orang yang bisa, pengalaman kamu ya, orang yang bisa bahasa Arab di Indonesia kebanyakan nggak bisa bahasa Inggris. Orang yang bisa bahasa Jepang di Indonesia kebanyakan nggak bisa bahasa Inggris. Uh, ya juga bahasa Jepang ya kayak gitu. Jadi biasanya nggak, kalau untuk bahasa Jepang, bahasa Arab itu peluangnya tinggi banget. Banyak orang yang kita temui yang bisa ngajarin kita, dan nggak melulu kita harus bisa bahasa Inggris. Tapi kalau untuk bahasa-bahasa yang lain, sangat diperlukan sekali sih bahasa Inggris, karena bagusnya gini, kita masuk di grup Facebook ya. Facebook walaupun banyak yang udah ninggalin, tapi Facebook itu tempat gudang kita bertanya tentang bahasa asing. Jadi banyak grup-grup bahasa asing di Facebook itu, tapi kita nanyanya pakai bahasa Inggris, karena kebanyakan grupnya itu gudangnya, maksudnya bukan gudang, maksudnya banyak orang berbahasa Inggris. Cari aja misalnya kata kunci grupnya itu polyglot, POLY polyglot, atau S polyglots misalnya. Itu kan banyak yang grup-grup orang-orang asing. Yang grup Indonesia ada juga namanya Polyglot Indonesia. Itu bisa juga tanya, tapi biasanya terbatas sih kalau orang Indonesia yang jawabnya itu nggak terlalu banyak. Kalau orang asing kan lebih antusias orang asing sih jawab pertanyaan kita gitu. Jadi, tapi bisa juga dicoba yang Polyglot Indonesia. Jadi manfaatkan Facebook. Yang udah mulai meninggalkan Facebook, pakai Facebook lagi deh untuk belajar bahasa asing. Itu banyak sekali ketemu teman yang bisa bantu kita gitu, baik yang orang Indonesia maupun yang bukan orang Indonesia, kira-kira gitu. oke, terima kasih Bang. Kayaknya sudah tidak ada yang mau bertanya lagi sebelum ditutup nih. Ya. Ada yang mau bertanya lagi tidak?
Oh ya, gini, kalau untuk yang berbahasa Indonesia, walaupun materinya masih sedikit, tapi bisa dibaca-baca lah untuk dasar itu sama teman-teman. Kebetulan aku nulis di kelas polyglot.net namanya. Jadi kelas biasa KE, kebetulan orang-orang Indonesia teman semuanya. Jadi KELAS kelas tanpa spasi ya, polyglot P O L I poly GLOT dot net net gitu net. Jadi di situ ada pelajaran-pelajaran bahasa asing yang aku sama teman-teman nulis itu dalam bahasa Indonesia, walaupun masih sedikit tapi bisa untuk yang belajar dasar lumayan lah gitu. Terutama bahasa asing selain bahasa Inggris itu banyak banget di situ. Jadi bisa juga baca-baca nanti. Oke, siap, Bang. Mungkin langsung aja closing statement ya, Bang. Apa gimana? Boleh. Kebetulan udah 1 jam ya. Oke, gini. Untuk closing statement intinya gini, belajar bahasa asing itu kemauan. Yang penting kemauan harus keras. Kita bisa melupakan apakah kita suka atau tidak, atau malah kita benci sekalipun dengan bahasa asing itu, tapi kita ada kemauan apakah karena kebutuhan, atau kita nggak mau diremehin orang, atau kita mau apa namanya tuh, kita mau sukses meraih mimpi atau apalah. Jadi ada kemauan dan itu memang nggak instan, kita harus berjuang setidak-tidaknya 1 tahun dari sekarang itu, dan harus setiap hari. Jadi kira-kira itu, dan manfaatkan teknologi. Jadi jangan cara jadul lagi. Kalau cara jadul lagi kayak dulu, aku dulu bertahun-tahun gitu kan untuk bisa jadi penerjemah. Kalau sekarang ya oke lah, 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun, manfaatkan seluruhnya YouTube, Android apps, atau apps di iPhone dan segala macamnya. Manfaatkan semuanya. Dan yang penting optimis, jangan sampai pesimis. Kalau pesimis atau mungkin nggak punya target sama sekali, ya nggak akan bisa-bisa. Intinya di diri kita sendiri, motivasi diri kita sendiri. Abaikan haters, abaikan hal-hal yang kita apa itu. Nanti pada masanya kita nggak akan ada orang lagi yang bisa jadi haters kita, karena kita udah bahasa asingnya udah tinggi levelnya gitu. Ya kira-kira gitu lah. Oke. Terima kasih, Bang, buat waktunya ya. Manfaatnya. Ya, sama terima juga dari kasih waktu berbagi. Kesalahan. Sebenarnya cukup sekian dari saya, Bang. Terima kasih banyak waktunya. Jangan kapok buat ngisi acara lagi di Pejuang Perubahan. Baik, siap-siap. Teman-teman yang udah menonton, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya udah nonton. Semangat.